Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Dianisa Istofa pada mata kuliah Statistik Pendidikan, di mana pada pertemuan ini kita akan membahas tentang rata-rata. Pengertian rata-rata menurut Profesor Ana Sudijono yaitu setiap bilangan yang dapat dipakai sebagai wakil dari rentetan nilai rata-rata itu wujudnya hanyalah satu bilangan saja. Namun dengan satu bilangan itu akan tercermin secara umum mengenai kumpulan atau deretan bahan keterangan yang berupa angka ataupun bilangan. Ukuran rata-rata dan macamnya. Ada beberapa macam ukuran rata-rata yang dimiliki oleh statistik sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah rata-rata hitung ataupun bisa disebut dengan mean. Yang kedua adalah rata-rata pertengahan yang biasa disebut dengan median. Yang ketiga modus ataupun mode, yaitu nilai yang sering muncul. Yang keempat ada rata-rata ukur, dan yang kelima ada rata-rata harmonik. Pada video kali ini kita hanya akan membahas tentang rata-rata hitung atau arithmetic mean, atau bisa disebut dengan mean. Selanjutnya kita akan membahas tentang mean, baik itu pengertian maupun perhitungannya, ya. Adapun pengertian dari mean adalah rata-rata hitung ataupun aritmetik yang sering juga disebut dengan mean, merupakan metode yang paling banyak digunakan untuk menggambarkan ukuran tendensi sentral. Menentukan mean dihitung dengan menjumlahkan semua nilai data pengamatan, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Definisi mean dapat dinyatakan dengan persamaan untuk data sampel dan data populasi. Ya. Baik, kita beralih kepada contoh. Contoh pertama, mencari mean dengan data tunggal. Artinya, ya, frekuensinya itu adalah satu semua, ataupun nilai siswanya itu, ya, cuman satu orang saja yang mempunyai nilai tersebut. Di sini ada contoh sebaran nilai mahasiswa, di mana yang punya nilai 90 hanya 1, 80 hanya 1, 70 hanya 1, begitu juga seterusnya. Adapun rumus mean, ya, untuk data tunggal yaitu mean sama dengan jumlah X dibagi N, di mana jumlahnya adalah 390 dibagi 6, maka hasilnya adalah 65. Jadi, nilai rata-rata dari sebaran nilai mahasiswa tersebut adalah 65. Selanjutnya, contoh mencari mean dengan data tunggal di mana F-nya lebih dari 1. Artinya yang punya nilai tersebut lebih dari 1. Ya, di sini ada contoh. Ya, bedanya di sini adalah harus dikalikan F dan X-nya, ya. Jadi setelah F dan X dikalikan, setelah baru dijumlahkan, maka jumlahnya adalah 670. Rumusnya sama, mean adalah jumlah Fx dibagi N. 670 karena jumlah siswanya ada 10 dibagi 10, maka hasilnya adalah 67. Artinya nilai rata-rata dari sebaran nilai mahasiswa adalah 67. Selanjutnya mencari mean data kelompok dengan metode panjang. Ya, kalau di sini ini sudah ada nilai pengelompokannya, karena kita sebelumnya sudah juga belajar bagaimana mencari rank dan intervalnya. Jadi ini langsung saja. Jadi untuk mencari X itu adalah 81 ditambah 90 dibagi 2. Begitu juga sampai bawah, yaitu 71 ditambah 80 dibagi 2, maka hasilnya adalah 75,5. Baru selanjutnya kita kalikan F kali X, yaitu 2 kali 8
5,5, maka hasilnya adalah 171. Begitu juga dengan nilai-nilai di bawahnya ya. Caranya seperti itu. Setelah itu baru kita jumlahkan. Hasilnya adalah 660,5 ya. Rumusnya tetap sama, yaitu mx sama dengan ataupun mean sama dengan jumlah fx dibagi n, yaitu 660,5 dibagi dengan 11 karena n-nya adalah 11. Maka hasilnya adalah 60,05. Itulah nilai dari rata-rata sebaran nilai mahasiswa. Selanjutnya, kita akan mencari mean data kelompok dengan metode singkat. Setelah kita mencari F-nya, yaitu rentang nilai dari 81 sampai 90, ya, kita lihat ada 2, ya. Sudah itu 71 sampai 80, ada 2 juga. Begitu juga dengan selanjutnya. Setelah itu, X-nya sama seperti tadi, yaitu 81 ditambah 90 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 85,5. Begitu juga dengan di bawahnya ya. 71 ditambah 80 dibagi 2, hasilnya adalah 75,5. Selanjutnya, kita akan mencari X-action. Ya, X-action ini kita harus tahu berapa jumlah N-nya dulu ketika dibagi 2. Maka hasilnya adalah 5,5. Ya, kenapa kita harus mencari ini? Karena kita akan meletakkan nilai nolnya atau nilai m-action-nya. Karena nilai 5,5 itu berada di rentang 51,60, maka m-action-nya berada pada 55,5. Setelah tahu titik nolnya, baru ke atas itu positif dan ke bawah adalah negatif. Ya, ke atas ada 1, 2, 3, yang ke bawah ada min 1, min 2. Itu baru kita kalikan F kali X-action, yaitu 2 kali 3. Maka hasilnya adalah 6. Selanjutnya 2 kali 2 hasilnya 4, 1 kali 1 hasilnya 1, begitu juga dengan selanjutnya. Setelah itu baru kita jumlahkan Fx-nya, yaitu jumlah X sama dengan 5. Setelah itu baru kita masukkan ke rumus, yaitu median sama dengan m-action ditambah interval ya, di dalam kurung jumlah Fx dibagi N. Maka perhitungannya adalah 55,5 ditambah 10 dalam kurung 5/11. Jadi hasilnya adalah 60,05. Jadi, mencari mean dengan data kelompok dengan metode singkat ataupun metode panjang, hasilnya kalau datanya sama akan tetap sama. Demikianlah video kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.